Gua tebak, pasti kalian punya satu temen yang anti banget sama yang namanya anime. Karena menganggap kalau yang suka sama anime itu namanya wibu. Dan wibu itu kalau nggak stres, ya cabul. Saya mau anak kecil, hehehehe. Mau tak hisap. Gimana cara mengatasinya? Ya sudah pasti jangan pakai pendekatan sesama wibu. Yang udah pasti cara ngomongnya tuh, wah anjing, lu udah pernah nonton One Piece gak? Lu belum pernah nonton One Piece, artinya lu tinggalnya di goa bareng fans MU. Atau kayak gini, villain terbaik sepanjang masa adalah Aizen. Kalau lu gak mau nonton Bleach atau gak mau baca Bleach, itu sudah termasuk ke dalam plannya Aizen. Ya kalau pendekatan wibu pada umumnya sih yang seperti itu ya. Atau enggak nyanyi-nyanyi aoi, aoi, ano, atau misalnya tiba-tiba pas upacara Sasageo, ya yang kayak gitu-gitulah ya. Yang ada malah makin trauma bos sama anime gitu. Ya gini, kalau misalnya dalam politik ada pepatah yang mengatakan the enemy of my enemy is my friend. Artinya musuh dari musuhku ialah temanku gitu. Jadi lu nggak bisa pakai pendekatan wibu untuk orang yang benci sama anime. Lu harus pakai cara dari orang yang sama-sama tidak mengidolakan anime, yaitu gua. Apakah gua adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pas masih kecil benci banget sama yang namanya anime? Dan kalau lu mau pakai cara dari gua akan selalu merekomendasikan orang-orang yang anti sama anime lewat studio yang satu ini. Yang udah gua anggap ini studio animasi paling legendaris se-Asia. Dan buat gua pribadi yang selalu mendewa-dewakan film animasi dari Amerika, gua harus akui studio yang satu ini banyak mengalahkan film-film animasi dari Amerika. Ghibli Studio. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidialo. Kita akan masuk di segmen Nyari Ngelantur Rekomendasi. Akhirnya, ya gue tahu perasaan kalian. Buat kalian yang udah koar-koar di kolom komen YouTube yang Ngelantur, bang mana bang nyari yang udah lu janji-janjiin nih sejak di Old But Gold pas gue bahas Grave of the Fireflies. Iya memang gue udah janjiin ya, gue pengen bikin segmen nyari top 5 film Ghibli Studio terbaik versi gue. Cuman belum ada waktunya karena reviewnya membeludak. Tapi tenang aja, hari ini gue akan menepati janji gue. Hari ini kita akan cari 5 film Ghibli Studio terbaik versinya Ngelantur. Kalau kalian pengen nonton film-film Ghibli itu paling banyak di Netflix ya, itu hampir lengkap. Dan sebelum otak kalian kecuci sama list top 5 versi gua, mending kalian tulis dulu di kolom komentar top 5 film Ghibli terbaik versi kalian yang udah kalian tonton. Oke, kita langsung masuk aja ke top 5 versi gua. Di peringkat 5 film Ghibli terbaik menurut Ngelantur, gua taro Spirited Away tahun 2001. Ya, film ini hampir 2 dekade jadi film terlaris di Jepang. Jepang, lu bayang, ini bukan hanya film terlaris Ghibli, ini bukan film terlaris animasi di Jepang, ini film terlaris Jepang. Ya padahal sekilas cerita itu sangat sederhana, cuman menceritakan seorang gadis bernama Chihiro yang harus menyelamatkan kedua orang tuanya yang dikutuk jadi babi, bos. Gara-gara makan makanan yang bukan berasal dari dunia manusia, tapi dari dunia roh. Tapi jujur aja, cerita yang sangat-sangat sederhana secara premis tersebut, kalau misalnya mau gue bedah selama 7 jam pun kagak bakal kelar, sumpah. Ya, terlalu banyak makna semiotik yang bisa dibedah satu persatu dari film ini. Ini metaforanya terlalu limpah ya, terlalu kompleks. Dan ini memang udah jadi ciri khasnya Hayao Miyazaki, sutradaranya film Spirited Away ini, dalam memanifestasikan sebuah keresahan atau kritik sosial dari kehidupan nyata dibuat jadi sebuah film yang fantasi gitu, yang imajinasi sehingga anak kecil pun bisa nonton. Itulah luar biasanya Hayao Miyazaki. というのはどういうのかったら主人公じゃない情けない人たちじゃなくてちゃんと世の中を支えてる人たちだからちゃんとした人間たちを描くこと。 Ya contohnya di film Spirited Away ini kalian bisa ngelihat satu persatu karakternya di desain sedemikian rupa sehingga kita bisa membedah secara makna. Kayak misalnya ada roh sungai ketika dia melakukan pemandian di air panas itu, di sisi yang bersamaan itu juga menampar manusia yang mengotori lingkungan gitu, dengan manifestasi dari makhluk roh sungai tersebut gitu. Atau misalnya kritik budaya hedonistik dari barat yang pelan-pelan mempengaruhi Jepang, yang secara filosofi itu kan sederhana, minimalistik gitu. Dari gaya arsitekturnya kalian tahu sendiri seperti apa gitu, dari perilaku masyarakatnya, perilaku berpakaiannya kalian tahu seminimalistik apa rakyat Jepang gitu. Tapi di era restorasi Meiji, ketika negara Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara monarki, berakhirnya era keshogunan di Jepang,
ada pengaruh buruk juga yang masuk, yaitu pengaruh budaya kapitalistik dari barat. Dan itu dikritik dengan sangat frontal di film Spirited Away ini lewat fantasi lagi-lagi, yaitu lewat pemandian air panas milik Yubaba. Dan ini adalah bisnis, ini adalah kapitalistik gitu, dimana si Yubaba ini jadi pemilik modalnya, dia yang mengeruk keuntungan dari para roh-roh kelas bawah yang harus bekerja mati-matian, dan semua keuntungannya dimiliki sama Yubaba gitu. Yang dengan jelas kita bisa ngelihat Yubaba yang diplot jadi antagonis di film ini memakai pakaian yang sangat Eropa sekali. Dia pakai anting yang begitu besar, dia pakai batu akik berapa banyak gitu. Lu bisa lihat di ruangannya dia, meja, karpet, lampu, itu bener-bener budaya Eropa semua. Dan itu sangat kontras kan dengan para roh-roh itu yang memang budayanya Jepang sekali gitu. Dan itu luar biasa menurut gua, cara Hayao Miyazaki memanifestasikan kritik sosial di dalam sebuah fantasi. Dan menurut gue itu sangat jenius. Cuman memang kalau misalnya kita ngomongin kenapa gue taruh ini di top 5, di peringkat 5, karena menurut gue agak overrated ya. Sebagai film terlaris memang namanya itu udah terlalu besar sehingga orang mengagung-agungkan film yang satu ini. Padahal menurut gue ini bukan film yang terbaik dari Ghibli Studio. Tapi kita bisa debatin di kolom komentar. Oke, makanya kita masuk lagi di peringkat 4. Gue taruh Only Yesterday tahun 1997. Please banget yang belum nonton film ini, dimana gue yakin banget memang banyak pasti di antara kalian yang belum nonton film ini, please nonton ya. Ini film menurut gue adalah film Ghibli paling underrated yang jarang orang nonton, jarang orang tahu, jarang orang bahas. Padahal ini masterpiece banget. Bahkan buat gue pribadi ini lebih bagus daripada Spirited Away. Kenapa? Oke, kita bahas. Sebenarnya kalau ngomongin premis, lagi-lagi ini jauh lebih sederhana lagi dibandingkan sama Spirited Away tadi gitu, dimana menceritakan seorang gadis bernama Taeko berumur 27 tahun gitu, jomblo, pekerja kantoran di Tokyo. Dan suatu saat dia memutuskan untuk cuti liburan beberapa minggu ke sebuah pedesaan gitu. Dan dimana ketika dia berlibur ke sebuah pedesaan tersebut, dia mengingat kembali masa lalunya ketika dia masih berumur 10 tahun alias kelas 5 SD. Ya, alur dari film ini tuh bener-bener lambat banget ya. Banyak dialog ya. Kita cuma ngikutin pelan-pelan kehidupannya si Taeko ini ketika lagi berlibur ke sebuah pedesaan, dan masa lalunya dia ketika dia flashback lagi. Dan itu selalu cut-to-cut gitu, dari masa sekarang, masa lalu, masa sekarang, masa lalu. Dan pada awalnya gue cuma tertarik sama masa lalunya Taeko ketika masih kelas 5 SD gitu, karena menurut gue kehidupan dia di masa lalunya tuh menarik pas dia masih kecil gitu. Sedangkan ketika kita balik lagi ke masa dia yang sekarang yang berumur 27 tahun di pedesaan liburan, menurut gue apa yang spesial gitu, nggak ada penting-pentingnya. Dan gue awalnya cepet bosan ketika lihat dia di masa sekarang. Tapi ketika kalian sampai di bagian act 3 film ini, kalian akan langsung merasa kalau misalnya masa sekarang dan masa lalu dari Taeko ini adalah satu jahitan yang terhubung, dan ini adalah satu cerita yang utuh. Yang dimana ketika Taeko berlibur ke sebuah pedesaan dan bertemu orang-orang yang baru dia kenal, dan dia ngobrolin mengenai masa kecilnya terhadap orang-orang tersebut, dia baru mendapatkan jawaban terhadap kehidupannya di masa kecil. Mulai dari ayahnya yang begitu keras, yang bahkan dia harusnya bisa jadi aktris cilik ketika dia pas masih kecil, tapi gagal gara-gara cuma ayahnya nggak bolehin doang. Atau kesulitan belajar matematika sampai dikatain emaknya secara nggak sengaja anak nggak normal, disukain sama temen cowok di sekolahnya lah. Atau bahkan sampai dialog terakhir yang begitu sederhana yang menceritakan ketika dia dulu punya satu teman sebangku yang dimana anaknya nakal banget dan gak disukai sama semua teman di sekolahnya. Dan semua cerita-cerita ini yang awalnya cuma dianggap angin lalu lah sama si Taeko ini, cuma dianggap sebagai trauma yang udahlah dilupakan saja. Tapi tiba-tiba dia mulai teringat dan dia cerita ke orang-orang yang baru dia temui ketika dia berlibur ke pedesaan ini. Dan justru memori inilah yang diperlukan supaya dia bisa bernamai dengan masa lalunya dia. Dan akhirnya di ending filmnya bisa melakukan leap of faith, sebuah lompatan keyakinan yang akan mempengaruhi jalan hidupnya di masa depan. Dan ending filmnya, Taeko ini memutuskan pulang dari pedesaan. Akhirnya dia mau kembali lagi ke Tokyo untuk melakukan pekerjaannya dia di kantor. Dan ketika dia pulang naik kereta, di tengah perjalanan tiba-tiba dia memutuskan untuk berubah pikiran. Dan itu divisualisasikan dengan sebuah simbol anak-anak kelas 5 SD. Kimi wa ketika dia berubah pikiran, semua anak SD itu langsung bersorak-sorai happy. Akhirnya dia memutuskan semua trauma dia di masa lalu, dan dia pengen berdamai dengan masa lalu ya dengan cara apa? Dia tetap tinggal di pedesaan tersebut gitu. Dia langsung balik, dia naik kereta yang sebelahnya, dia kembali lagi ke desanya, dan itu diiringi dengan sebuah musik berjudul Aiwahana Kimi wa Sonotane yang dinyanyikan oleh Miyako Harumi.
Itu scene ya, pas pertama kali gue nonton, anjing, gue langsung teriak, anjing lu Ghibli, anjing lu Ghibli. Sumpah, gue bener-bener langsung ngomong gitu, god damn, bagus banget itu. Itu scene yang terlalu indah dari segi pemilihan musiknya. Sampai setiap shot dari ending scene tersebut, apalagi kredit tulisan yang dimasukin juga di ending scene itu begitu perfect banget. Ini scene yang luar biasa menurut gue. Ini adalah salah satu ending scene terbaik yang pernah gue tonton seumur hidup gue. Mau live action, mau animasi, Isao Takahata emang terlalu jenius kalau misalnya dia ngebuat film-film slice of life model kayak beginian. Ya meskipun cerita di film ini nggak sekompleks film-filmnya Hayao Miyazaki ya, karena memang ya Isao Takahata selalu bikin film yang simple, slice of life model ginian. Tapi ya sesederhana judulnya ya, Only Yesterday, hanya kemarin, tapi makna yang bisa kita interpret sendiri gitu ya. Hanya kemarin, tapi hanya kemarin itu menentukan masa depan lu. Dan ini film yang ngomongin nostalgia, ini film ngomongin berdamai dengan masa lalu. Bagus banget. Kelemahannya cuma masalah visual aja sih. Memang visualnya terlalu simple, sederhana, nggak sebagus film-film Ghibli yang lain, gue harus akuin. Tapi kalau ngomongin cerita, ini salah satu yang paling menyentuh gue. Dan kita langsung masuk aja ke peringkat 3, Princess Mononoke tahun 1997. Oke, meskipun gue belum bisa baca kolom komentar top 5 film Ghibli terbaik versi kalian, tapi gue sangat yakin akan ada banyak di antara kalian yang naruh film Princess Mononoke ini sebagai yang peringkat satunya. Karena ya gue juga setuju sebenarnya kalau misalnya Princess Mononoke bisa ditaruh di peringkat 1, karena buat gue top 3 2 1-nya gue itu replaceable lah. Jadi kayak bisa diotak-atik sesuai dengan selera. Ya kalau boleh jujur, film ini adalah film Ghibli dengan visual dan animasi terbaik versi gue. Ya kalian bisa debatin, mungkin akan ada banyak dari kalian yang ngomong Howl's Moving Castle adalah yang terbaik kalau ngomongin visual. Oke lah, gue juga setuju, itu juga salah satu yang terbaik. Ya bisa diperdebatkan sama Princess Mononoke, tapi buat gue ini yang terbaik. Dan lagi Hayao Miyazaki memanifestasikan sebuah pesan lingkungan dengan sebuah cerita fantasi peperangan antara manusia dengan dewa hutan. Lu bayangin, gimana coba ya, siapa yang punya ide supaya kita bikin film dengan pesan moral lingkungan ya, tapi kita bikin jadi peperangan antara manusia dengan dewa? Ya cuman Hayao Miyazaki yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan setelah gue nonton film ini, harus gue akui ya, semua film-film terbaik yang pernah gue tonton, lu mau dari film-film Star Wars, lu mau film-film Disney, atau bahkan serial animasi terbaik sepanjang masa menurut gue, Avatar The Last Airbender, itu semua terinspirasi dari Princess Mononoke. Gue gak usah baca buku, gue gak usah baca jurnal, gue gak usah baca berita, gue yakin 100% itu semua film terinspirasi dari Princess Mononoke. Karena menurut gue ini film terlalu visioner ya. Pada tahun 1997 jarang banget ada film fantasi yang gak ada villainnya gitu, gak ada sosok jahatnya yang benar-benar kayak jahat. Kalau biasa kan film old school selalu dari dulu bentrokin antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat, sesimpel itu kan. Tapi film ini mencoba untuk visioner gitu. Si Hayao Miyazaki itu mencoba untuk memakai pendekatan karakter-karakter yang punya kepentingan masing-masing, dan kita nggak bisa identifikasi mana yang jahat, mana yang baik. Kayak misalnya di sini ada 3 tokoh manusia yang menjadi sentral utama di film ini. Yang pertama adalah Ashitaka, yang dari awal diperlihatkan dia punya egoistik sendiri gitu untuk menyembuhkan lengannya gitu. Ya dia berhak untuk menjadi egois untuk menyembuhkan tangannya, karena kalau nggak dia sembuhin mati kan dia gitu kan. Atau misalnya dari perspektifnya Lady Eboshi, yang mungkin kalian akan mikir, oh ini sosok jahatnya nih karena manusia mencemari lingkungan nih, menghancurkan lingkungan, makanya dewa hutan marah gitu. Tapi yang dia lakukan hanya untuk ngelindungin warga-warga di desanya dia gitu. Jadi menurut gue dia bukan sosok yang jahat. Memang dia antagonis ya, tapi dia bukan villain. Atau bahkan si San, si Princess Mononoke ini, yang sebenarnya adalah manusia tapi menganggap dirinya adalah serigala gitu. Dan dia diplot untuk mewakili kepentingan dari alam. Tapi apakah gara-gara nama dia dipakai jadi judul filmnya dia akan menjadi hero yang menjadi orang baik di film ini? Dia mau bunuh Lady Eboshi, lu bayangin. Dia mau ngebunuh, bos. Dia udah mau matiin manusia. Jadi yang mana yang jahat bang di film ini? Ya kagak ada gitu. Dan inilah cara Hayao Miyazaki memanifestasikan pesan yang dia pengen sampaikan mengenai apa balance. Ya inilah cara alam bekerja gitu. Bukan hanya sekedar oposisi biner, cuman ini lawan ini, enggak. Film Princess Mononoke ini adalah film dengan perbincangan yang paling kompleks dari semua film Ghibli yang pernah gue tonton. Ini yang paling bisa kita diskusiin secara panjang gitu. Dan dari film ini juga sih gue baru mulai belajar kalau misalnya ya foundernya Ghibli Studio ini kan Isao Takahata sama Hayao Miyazaki kan. Nah ini ada 2 perbedaan yang begitu mendasar, yang apakah ini direncanakan gue juga nggak tahu, supaya misalnya Hayao Miyazaki lebih ke metafora, lebih ke pesan yang disiratkan secara subliminal gitu lewat fantasinya, atau misalnya Isao Takahata yang lebih belak-belakan dengan slice of life-nya gitu. Lah tergantung lu pilih yang mana. Ya lagi-lagi mungkin itu udah direncanakan ya, tapi ya inilah luar biasa Hayao Miyazaki. Oke, kita langsung masuk lagi di peringkat 2. Gua taruh Grave of the Fireflies tahun 1988.
Oke, ya ini adalah film yang udah pernah gue bahas di Old But Gold. Jadi kalau kalian pengen lihat pembahasan gue lebih detailnya, tinggal cek video Old But Gold yang udah pernah gue buat. Itu gue bedah secara mendalam filmnya. Jadi hari ini ya gak bakal gue jelasin secara mendetail kayak pas di Old But Gold. Cuma ya balik lagi, ini film Ghibli yang paling depresif gitu, yang paling bikin lemes nontonnya. Yang dimana gue udah pernah bilang ya, kalau misalnya ini adalah salah satu film animasi terbaik yang jarang banget ada orang mau nonton kedua kalinya itu. Jadi kayak dari semua film Ghibli sini bisa kita tonton berulang-ulang. Apalagi Only Yesterday itu buset, bisa mau sampai gua kakek-kakek bisa gua tonton, dan menurut gua itu timeless sekali. Tapi film ini udah cukup sekali lah ya, nggak mau nonton lagi gitu. Tapi ada satu hal yang belum gua bahas di Old But Gold kemarin mengenai film ini, dan gua pengen bahas itu sekarang gitu. Ini adalah perspektif lain ketika gua melihat ternyata banyak banget orang yang menganggap kalau misalnya film Grave of the Fireflies ini film yang jelek, film yang layak untuk dibully, karena ini film propaganda dari Jepang gitu. Karena dia playing victim, bang. Dia adalah salah satu negara yang menyebabkan perang dunia kedua, tapi dia ngebuat film animasi yang seolah-olah kayak dia korbannya gitu, bang. Ini level playing victimnya udah lebih parah dari Baim Wong, bang. Oke, anggaplah ini propaganda. Apakah filmnya otomatis langsung jadi jelek? Ya, fair-fairan aja. Come on, man. Inilah tipikal penonton Indonesia yang mendahulukan emosi, otak nggak dipakai gitu. Ya udahlah, kalau misalnya emang lu udah menganggap film ini propaganda gitu, apakah kita langsung mengabaikan sisi kualitasnya, sisi animasi, visual yang begitu indah, voice acting yang begitu indah, acting suara dari anak kecil yang begitu menggemaskan. Tapi di bagian akhir kita bisa langsung terhanyut dalam kesedihan ketika dia pelan-pelan dari badannya secara visual, ruam merah-merah gatal sekali gitu. Ketika dia menganggap kelereng atau kancing itu udah jadi makanan karena dia saking kelaparannya. Atau bahkan dari aspek musik dari Michio Mamiya yang begitu indah ketika judul dari film Grave of the Fireflies ini masuk. Dari metafora yang dihasilkan kunang-kunang sebagai simbol kematian dan simbol keindahan di saat yang bersamaan. Semua hal itu lu abaikan hanya gara-gara film propaganda. Lu tolol menurut gua. Kita step aside dulu perdebatan mengenai apakah film ini propaganda atau enggak. Tapi mau film ini bukan propaganda kek, mau film ini propaganda kek, ya pesan kemanusiaan yang dideliver oleh Isao Takahata di film ini tetap tersampaikan kan. Dua bocil itu lu akan tetap trauma kan nontonnya gitu. Lu akan tetap sakit kan nonton filmnya. Lu akan langsung mengecam peperangan kan gara-gara nonton film ini. Jangan anggap lu mau Israel kayak, lu mau Italia, lu mau Jerman, negara-negara yang emang pernah menginisiasi sebuah peperangan. Jangan pikir semua orang di negara tersebut adalah orang yang mengerti politik mengenai peperangan, yang emang pengen ikut berperang. Enggak gitu. Kayak dua bocil ini mana tahu gitu. Negara Jepang oke lah, negara Jepang ikut blok poros gitu. Tapi dua bocil ini tahu apa? Ini anak kecil doang kan. Itulah esensi dari film Grave of the Fireflies gitu. Nggak usah pikir propaganda, what the hell man. Ya lagi-lagi gue nggak bisa memaksakan pendapat gue pribadi. Semua balik lagi ke masing-masing gitu. Opini kalian masing-masing, kalian tulis di kolom komentar. Tapi buat gue, kalian nggak bisa ganggu gugat. Ini adalah film animasi Ghibli terbaik nomor 2 sepanjang masa menurut Ngelantur. Kita masuk lagi sekarang di Honorable Mentions. Ya, pasti kalian udah penasaran kan sama peringkat 1 film Ghibli terbaik sepanjang masa menurut gua. Tapi sebelum kita masuk ke peringkat 1, gua pengen kasih beberapa honorable mentions. Gua kasih 2 aja karena terlalu banyak lah. Sebenarnya ada Ponyo lah, ada Castle in the Sky. Ya, masih ada banyak yang bagus, tapi 2 film ini gua masukin di honorable mentions, bisa masuk di top 5 sebenarnya. Oke, yang pertama adalah My Neighbor Totoro tahun 1988. Ya, film ini merupakan film Ghibli paling ikonik sih menurut gua kayaknya, karena memang ya Totoro itu sendiri pun dijadikan simbol maskot bagi logonya Ghibli. Kalau kalian nonton Ghibli kan logo yang warna biru tuh, nah itu kan logonya Totoro tuh. Itu kita bisa rasakan sebagai sebuah cerita fantasi yang merupakan respon dari Hayao Miyazaki terhadap sebuah keresahan sosial secara pesan begitu indah, dan secara visualnya pun ya ini film anak-anak yang bener-bener ringan, sederhana, dan nyaman sekali untuk ditonton. Yang kedua, gue bakal masukin Howl's Moving Castle, film tahun 2004. Ya, gue gak bisa bohong, secara visual ini salah satu yang terbaik gitu. Top 3 yang terbaik lah dalam Ghibli kalau ngomongin secara visual. Lu bayangin, kastil robot yang bergerak secara mekanis itu begitu detail dan gila. Imajinasi gua nggak habis pikir gimana cara orang bisa memvisualisasikan ide segila ini ya. Ini Hayao emang terlalu dewa kalau ngomongin secara visual ya. Dan nggak cuma secara visual, secara musik pun ya. Lu tau lah, salah satu musik yang paling terkenal di Ghibli, dan ini favorit gua pribadi secara pribadi ya. Ini musik Ghibli favorit gua, Merry Go Round dari Joe Hisaishi.
Ya tapi sayangnya meskipun secara visual dan musiknya top level banget, plot ceritanya menurut gue terlalu B aja, terlalu jomplang ya dibandingkan top 5 yang udah gue buat tadi. Secara plot itu jauh lebih bagus gitu dibandingkan Howl's Moving Castle yang ya biasa aja sih menurut gue. Oke, langsung aja. Kalian udah penasaran kan sama peringkat 1 gue apa? Kita masuk di peringkat 1 film Ghibli terbaik menurut Kelatur. Gue taruh The Tale of Princess Kaguya. Ya, Hayao Miyazaki memanglah wajah dari Ghibli Studio itu sendiri ya, karena memang dia adalah yang paling terkenal, dia yang paling sering bikin film Ghibli Studio, dan film-film dia yang paling dikenal sama masyarakat luas. Tapi gue gak nyangka juga ya, pada akhirnya peringkat 2 sama peringkat 1 gue justru adalah film buatannya Isao Takahata. Oke, cerita film ini sebenarnya sangat-sangat sederhana ya. Ya diambil dari cerita rakyat Jepang yang udah kuno banget, yang udah diadaptasi juga ke berbagai macam platform, yang menceritakan seorang gadis kecil yang ditemukan dalam sebuah bambu yang bercahaya. Dan akhirnya dia dibesarkan oleh si pemotong bambu bersama istrinya. Tapi lebih dari itu, ini jenius Isao Takahata. Meskipun dia lebih sering bikin film yang slice of life, cerita yang sederhana dan membumi gitu, terkesan lebih realita. Tapi dia berhasil mengeksplor karakternya sehingga dia bisa memberikan kita esensi apa yang pengen dia sampaikan gitu. Dimana di film ini kita belajar mengenai betapa fananya manusia. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Lewat apa? Lewat dari awal film ini sampai ke pertengahan kita ikut tumbuh bersama Kaguya Hime ini dengan kasih sayang begitu luar biasa dari teman-temannya dia, persahabatannya, dari kedua orang tuanya dia. Dia begitu merasakan betapa indahnya dunia ini dengan diperlihatkan visual ketika dia makan melon di padang gitu ya. Dan ya keindahan yang sesederhana itu aja udah memberikan kita perspektif kalau dunia itu begitu indah lewat karakternya Kaguya ini. Tapi ketika kita sampai di bagian seperempat akhir film itu semua berubah. Transisi kayak langsung 180 derajat. Kita sebagai penonton malah diperlihatkan perspektif dunia dari belahan yang berbeda lagi gitu. Dimana semua keindahan dari dunia ini hanyalah fana gitu, palsu. Ketika si Kaguya ini menerima hadiah dari 5 bangsawan dan semuanya palsu gitu. Atau misalnya ketika dia marah-marah menghancurkan semua taman yang udah dia buat dan itu semua ya palsu ternyata gitu. Bahkan ayahnya sendiri yang gak bisa mengerti perasaannya dia sebagai seorang perempuan yang pengen mengeksplor dunia, semua ini terkesan palsu. Padahal dari awal build up-nya itu semua indah gitu. Dan titik puncaknya adalah ketika dia dilecehkan sama kaisar, dia dipeluk dari belakang, dia langsung marah dan itu membuat dia terpaksa harus dijemput kembali ke bulan dengan sebuah scene arak-arakan Buddha yang naik di atas awan dengan musik yang dikompos sama Joe Hisaishi. Man, itu pertama kali gue nonton ya, itu kayak perasaan gue bener-bener campur aduk. Gue nggak pernah punya perasaan yang secampur aduk ini ketika nonton sebuah film yang dimana ini aneh banget scene-nya. Pertama gue merasakan marah luar biasa karena gue ngerasa sang Buddha ini don't give a fuck about humans feeling gitu. Ketika dia harus dipisahkan sama kedua orang tuanya dan dia nangis-nangis, Buddha kayak cuman oke, ya gue kagak peduli. Mukanya flat kayak begitu doang. Ya sebenarnya bisa dimaklumi karena dia celestial being gitu kan. Dia bukan manusia gitu. Dia makhluk celestial. Dia kagak peduli sama kesedihan gitu, depresi. Dia happy gitu. Makanya musiknya happy kan. Dan anehnya juga gue ngerasa ada perasaan takut dari dalam diri gue karena gue ngerasa ini kayak vibes-nya kiamat banget gitu. Keheningan duniawi dengan arak-arakan musik yang begitu ini tuh ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Tapi ada perasaan sedih juga gitu ketika ngelihat kedua orang tuanya harus berpisah dengan anaknya yang udah dia besarkan sebagai anaknya sendiri gitu. Perpisahannya kan begitu tragis, gue juga sedih. Tapi percaya nggak percaya ya, ini yang paling aneh gitu. Udah gue marah, takut, sedih, gue juga merasa happy bos. Kayak gue ketagihan dengerin musiknya gitu, beatnya tuh kayak asik-asik banget gimana gitu. Gue demen banget gitu denger musiknya, pengen joget-joget sendiri. Tapi itulah yang bikin scene itu jadi begitu luar biasa karena ada begitu banyak perasaan yang gue nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Perlu gue jelasin sampai kayak video kayak begini untuk menjelaskan scene tersebut gitu. Itulah yang membuat scene-nya jadi kaya gitu. Itu scene ending yang damn genius banget men. Dan yang bikin film ini tambah luar biasa sampai bisa gue masukin di peringkat 1 gue karena segi visualnya ini beda banget dari semua film Ghibli yang pernah gue tonton. Ya ada satu film Ghibli yang beda sendiri, yaitu Earwig and the Witch tahun 2020. Itu pakai 3 dimensi ya, pakai CG, tapi itu jadi sampah banget. Nah sedangkan film ini memakai pendekatan 2 dimensi yang bener-bener 2 dimensi mampus. Ya mungkin karena gue seniman juga ya, gue ilustrator kan, gue juga banyak bikin lukisan gitu. Jadi gue
terlalu apa ya, bener-bener emosional nonton film ini. Kayak lihat lukisan cat air yang bergerak gitu, dengan saturasi yang begitu rendah, dengan line art sketsa yang dibuat dengan pensil pakai arang gitu ya, dengan latar belakang juga beberapa gue lihat pakai pensil warna yang diarsir. Aduh, ini indah banget men. Ini bagus banget, visualnya tuh terlalu smooth, dan pergerakannya tuh enak banget. Gue dari detik pertama film sampai menit kaki gue nggak bisa meleng dari film ini. Meskipun 2 jam ya durasi, tapi gue bener-bener lihat, gue pelototin setiap pergerakannya, backgroundnya, elemennya cakep banget. Dan memang sesuai sama esensi vibes dari film ini, kan cerita rakyat kuno dari Jepang gitu. Ya sesuai dengan lukisan zaman dulu gitu kan, yang fade away gitu, yang perlahan memudar di bagian ujung-ujungnya. Itu indah banget. Dan ada satu scene juga yang ini salah satu scene terbaik yang pernah gue lihat dalam film animasi, yaitu scene ketika si Kaguya ini ngamuk, marah, emosi. Itu bikin gue sampai melotot. Karena apa? Pertama, musiknya tiba-tiba change, berubah, dengan gaya ilustrasi yang juga berubah gitu. Jadi tiba-tiba jadi kasar, tegas, dengan coretan pensil yang benar-benar kasar banget. Itu kerasa emosinya, kayak yang gambar tuh juga emosi gitu. Jadi sebagai penonton, gue juga ikut merasakan emosi, pergulatan, kemarahan yang dirasakan Kaguya ketika dia kabur dari istana dengan satu perspektif titik mata hilang, dengan baju yang perlahanan keluar satu-satu. Itu keren banget, keren banget. Gue speechless jujur nonton film ini. Ini bagus banget ya. Pertama dari makna mengenai manusia sebagai makhluk fana, dengan bad endingnya, dengan keindahan visualnya, perfecto, Mamma Mia Lezato. Inilah top 5 film Ghibli terbaik versi gue sendiri. Jadi kalau kalian punya argumen yang berbeda, bang, gue gak setuju sama pendapat lu yang bagian ini, tulis di kolom komentar ya. Masing-masing punya selera, kalian boleh debatin di kolom komentar. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.